الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. سورة خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin apa? Iman. Saat teruskan ya, bab faslun fit du'a bil imamah fiddin. Bab kita berdoa supaya jadi pemimpin di bab. Qala Allah Ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kamu menjadi takwa itu otomatis jadi imam, maksudnya panutan. Waj'alni lisana sidqin fil akhir. Ini uniknya Nabi. Nabi itu berdoa, ya Allah supaya saya dipuja-puja, dipuji-puji setelah saya meninggal. Karena tadi setelah orang itu berstatus soleh, saya ulang lagi, setelah orang berstatus soleh dipuji itu gak masalah. Nanti kan orang mengenang, Masya Allah Pak Zarkasi dulu ahli sholat, ahli sodako, kan gak masalah. Tapi bukan karena khadun nafsi, supaya orang ingin meniru sedekahnya dan salatnya. Oh dulu Gus Batu istiqomah ngajar di mana-mana ngajar. Saya itu betul, istirahat saya itu pas ngajar. Saya di Jogja itu biasa datang langsung ngajar. Saya tadi malam baru datang pagi ini saya minta ngaji. Karena saya itu merasa nggak dosa kalau sudah ngaji. Coba kalau intelektual atau pengamat tuh ngomong pendapatnya sendiri dijadikan syariat. Kalau usul fikih itu termasuk dosa besar. Musyarak bikin syariatan bikin. Tersinggung kampus sih. Tidak, memang betul. Kalau agama lah, kalau urusan agama. Tapi kalau kamu baca teks itu namanya muttafik. Jika di usul fikih itu masalah besar, menambahkan syariat itu masalah besar. Sama lihat di Sulam Taufik. Kebaikan apapun asal tidak wajib kamu harus bilang tidak wajib, karena ijabu malamnya wajib adalah dosa besar. Karena musyarek kamu menambahi syariat. Itu Abdul bin Mas'ud itu suka nyitung orang-orang soleh. Ada orang soleh istiqomah duha itu disuapin sama Abdul. Karena takut menyanyi maktubah. Oh ini tidak maktubah. Nambah syariat. Makanya satu karang-karang gara-gara itu. Satu gara sweeping. Peraturannya ganti, nggak wajib. Iya, artinya kalau yang dari awal nggak wajib, jangan diwajibkan. Itu kayak apa Rasulullah muji qiyamul Ramadan? Tapi beliau sendiri melakukan hanya hari keempat kali. Karena kalau Rasulullah selalu melakukan akan dikira supaya orang menjaga konstitusi ini. Nah setelah aman, benar-benar aman bahwa itu nggak akan difahami sebagai wajib, baru sahabat terawih rutin. Itu setelah aman benar-benar gak disalahpahami sebagai kewajiban. Kayak apa baiknya pakai sikatan itu siwak. Orang mau lapor kemana saja harus sikatan. Masa mau lapor pangeran gak siwak. Nabi tapi gak mau mewajibkan, hanya ngendikan ngeper. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholati. Karena Nabi tahu normalnya orang soal Allah itu siwak. Wong soal pacar, soal mertua sikatan. Dari muka di istri aja sikatan. Karena sing lanang rokok, sing wedok kudu rokok. Jadi umur bukan. Nah ini pas sampai pangeran suwan teh rokok langsung kadang rokoknya diusur-usur Allah Akbar. Lalu pas tidur masih keluar dulu. Tapi sama istri yang anti rokok sebelum sampai rumah sudah sikatan dulu dimuainya. Nah melihat seperti itu harusnya si waktu wajib tidak boleh sholat. Dan ini adalah musuhan istri soal pengiran. Tapi Nabi gak mau menambahkan kewajiban dalam agama ini. Akhirnya ketika ini ngeper tadi laula asyukto alam. Dan itu difahami oleh ulama betapa bahayanya ijabu malam wajib. Itu pinternya ulama. Jadi dari hadis itu betapa bahayanya mewajibkan barang yang enggak wajib. Apapun positifnya sesuatu itu kalau enggak wajib ya tetap enggak wajib. Karena enggak boleh orang jadi musyarek menambah syariat. Apapun baiknya sesuatu itu enggak boleh diwajibkan lagi jadi musyarek. Makanya rata-rata orang alim itu tidak pati toreko, karena toreko itu paling suka nambah wiridan ini gak wajib wiridan ini. Makanya nih tinggal ulama itu rada musan sidik-sidik biar di toreko. Ya tapi itu gak masalah, itu bagus, asal sama-sama ikhlas pasti bagus. Walau la tafwa inna sabah atau mimba apa saja jadi. Jalannya sendiri-sendiri. Ya kan? Lo saya sering disuarin mursid. Mesti bilang gini, Gus aja nih kalau bajinan raja tapi hormat alim. Aku yang mendingan, aku aja nih berkan raja cuma hormat soleh. Wong bocah latihan wiridan suwengi ra ulang halal haram terus
caranya istinja itu piye, terus ulang wiridan, terus caranya hubungan suami istri piye, terus caranya ngilangin najis bilang di bab itu kalau numpang jenengan. Baru aku jajal wiridan moto sekian lafaz gak kuat, sebelum bersedia apa? Saya belajar 2 jam aku matanya wiridan 10 menit. Nah itu baiknya Indonesia mursyid. Saya biasa disuani mursyid. Mereka sama saya cium tangan, hormat sama orang. Saya juga sama mereka cium tangan karena orang sepuh, orang soleh. Padahal ya jujur. Oh jadi begini rata. Kamu mau kritik kan? Tapi karena saya ikhlas, mereka mencintai saya. Karena yang kritik saya gitu. Lewat bocah wiridan terus raros istinja itu piye. Banyu mutlak mustamal sih saya nggak tahu haram piye terus piye. Wiridan mereka sah, usah mandi junubnya sah. Wiridan mereka sah, baju mereka suci secara sah. Tetap butuh aku. Mas nak mursyid aglim di ijazah. Panjang gitu ternyata mereka dengar ya kan. Sudah bisa juga jadi murid. Akhirnya mereka sadar bahwa wiridan mereka makbul indah karena cara mandi junubnya benar. Ya benar ini yang awal mandi junub harus pakai air yang mutlak, harus niat di awalil amri. Ketika terus gak boleh pakai sampo karena mutakhayir. Saya sampai meraktekkan. Kalau kamu mandi junub jangan samponan dulu. Kalau langsung samponan, air yang kesini terus itu mutakhayir, rubah. Jadi mandi dulu selesai baru samponan. Atau kalau samponan terpaksa ya sampai benar-benar enggak sisanya hilang. Logikanya kan gini ya, kadang orang mandi terus samponan. Nah setelah itu kan semua air yang lewat ini kan berstatus mutakhayir kan? Airnya harus rata dulu baru sampo itu. Iya, pokoknya selesai dulu. Akhirnya mereka terima kasih gara-gara status begitu. Sampunannya sok suci, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau sampunan dulu kan buktinya gini, setelah mandi junub anduan ternyata murah. Jadi kan menunjukkan semua air tadi mutakhayir kan? Misalnya ini. Akhirnya mereka terima kasih. Pastikan dulu cara mandinya benar, itu pakai air mutlak. Caranya gimana? Saya kan tidak bisa sabunan dulu, tidak bisa sabunan dulu. Kalau terpaksa sabunan dulu, pastikan begyurnya sampai benar-benar air kembali ke nukoh air murni. Mutlak lagi. Ya. Akhirnya mereka terima kasih. Begitu juga uang. Sedekah ke mursyid sah itu setelah kewajiban istri tercukupi, anak tercukupi, baru sedekah itu sah. Yas'aluna kama la yunfiqun qulil harus lebih. Mafadula adil hajat baru sah disedekahkan. Kalau orang-orang kampung punya utang saja nggak mampu, terus sedekah ke mursyid itu nggak sah. Mereka dengar, tapi karena saya ikhlas, mereka hanya setuju. Saya itu biasa. Bukannya saya sok baik, saya biasa punya, misalnya santri, umumnya kan wali murid salam tempel ya. Kalau orang nggak punya mesti tak tentu. Meskipun saya terima, misalnya saya salam tempel 50.000 tak terima, tapi tak anggap utang sama. Nanti keselang berapa hari, 1 bulan anaknya tak kasih 100. Karena saya secara fikih itu nggak boleh terima. Saya lebih kaya daripada dia. Tapi adat orang Jawa kalau ditolak itu kan tersinggung. Maka saya harus melakukan fikih saya. Ini kan namanya saya al-ghani yaqbalu minal faqir. Itu kan nggak benar. Orang kaya terima dari orang. Tapi mereka punya ekspresi mahabbah sama orang alim, ingin tetap salam tempel. Tapi kita kan tetap punya fikih bahwa orang fakir itu harusnya mustahik, yang berhak mendapat. Makanya kita ya jalan fikihnya, ya jalan etikanya itu saya terima nggak saya kasih, tapi tak ambil itu. Di kapan-kapan anaknya tak kasih yang mau di saya. Di kampung-kampung juga gitu. Saya sering bilang ke kiai-kiai, misalnya Nyun Sewu kalau di kampung kan ada pitung dinani mayit. Itu kadang yang punya hajat itu orang miskin. Tapi adatnya tetap nanti hari ke-7 kiainya disalam tempel 50.000 atau 20.000. Kalau di kampung umumnya 20.000. Saya bilang ke kiai tetap terima. Tapi kamu jangan yaquluna amwalal yatama zulman, anggapnya utang. Ya juga gitu. Selang seminggu istri saya tak suruh ngasih apa yang nilainya lebih dari uang yang saya terima. Jadi sebetulnya fakih itu harus jalan. Kalau fakih tidak jalan, kamu tidak punya komitmen. Sakobri ya Rasul. Jadi kalau fakihnya jalan, saya orang kaya, kok terima dari amwalil yatim. Tapi kamu juga harus punya etika, jangan sok-sok suci. Gak nerima saya. Kan banyak juga loh yang datang ke acara gitu gak mau makan, datang dengan malah menyinggung kan. Sugoi gak makan. Tapi pikiran saya Mbak Mufid kali Mbak Arwani katanya setiap kali ada orang miskin punya hajat gitu, dikirimi dulu, suruh ngecek santri, dikirimi dulu.
kebutuhan itu Lah selalu. ya terserah lah. Itu kan yang penting itu kan cara saja. Ngirim di depan apa di belakang. Kalau yang pokok biasanya kan otomatis, tapi itu kan masal. Biasanya orang ada orang mati kan otomatis orang kampung itu ngirimin semua. Tapi menurut saya kalau kiai itu harus lebih khusus. Ya jumlahnya yang lebih signifikan. Ya Pak, nah ya itu sama yang jenengan ceritakan lah. Filosofinya orang soleh itu fikihnya jalan dulu. Yang penting nggak boleh nerima dari orang fikih secara membagi budak. Jadi tadi pilihannya bisa kamu kirim di depan atau di belakang, yang penting. Nah kalau kita tidak ngomong fikih itu, lama-lama yang saya orang-orang yang nggak ahli ilmu itu ya enteng saja. Enteng menerima. Termasuk yang pegawai negeri itu, kalau nggak punya rumus untuk masalah untuk rakyat itu dosa. Karena makan gaji dari rakyat. Jadi harus punya kemampuan. Jadi sumbut lah digaji itu juga bahagiakan rakyat itu. Sudah dilakukan. Harus dilakukan. Ya dulu bapak ya wasiat iki. Ya nak dikai wong melarat, rakyat itu ditompo, tak ada utang. Karena mereka sakit. Dulu Rasulullah itu ya sering dikasih hadiah orang Ansor yang lebih miskin daripada Rasulullah, diterima. Jadi yang mirip adat Jawa lah kalau kan menyakiti, kalau ada mengasih gak diterima itu kan sakit. Tapi dihitung utang. Nah, ngitung utang supaya kita tidak yakulu nama yatama. Maksudnya diharapkan Allah itu kan secara zulman. Kita makan di acara itu kan bukan secara zulman, memang diminta, disuruh makan. Kalau enggak kan malah tersinggung, berarti tidak zulman. Tapi tetap saja secara fikih ganjel karena kita goni mampu makan hartanya orang yang tidak. Nah, tapi kalau tidak makan secara etika tidak etis, itu jelas tidak etis itu. Tapi banyak juga loh yang di acara itu tidak makan, menurut saya ada etis. Jadi paling tengah-tengah. Masalahnya jangan dengar Jogja, petani di Jogja. Ya, tapi fanatik, saya secara fikih itu fanatik. Tapi sekarang orang Jogja gara-gara saya ngaji gitu ya dan terima. Ya orang banyak orang Muhammadiyah ngaji, seorang PKS ngaji ya buat. Karena mereka tahu juga hanya fanatik ilmu, nggak fanatik asofia. Ya karena memang saya itu kepentingannya ilmu, memang saya hidup itu penting. Karena kalau apa ya kelompok itu kan nggak abadi, yang abadi itu kan ilmu. Jadi kearifan, jangan kira kiai ketika dikasih salam tempel orang miskin itu nggak dihitung utang, kalau kiai yang soleh itu dihitung. Nanti dalam beberapa hari ya tadi anaknya tak kasih. Misalnya saat salam tempel 50, ya anaknya tak kasih 100. Tapi tadi yang tidak ya itu yang dimaksud Nabi tahadu tahab. Kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Jadi sebenarnya Nabi itu enggak ini. Di mana-mana kebaikan itu kalau disorot pakai sirat mustarokah, wazan tafa'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita menjadi kacau gini bernegara kan. Negara ketika baik bikin BPJS atau bikin apa saja lah, atau bikin dana tala apa saja. Semua kebaikan negara ini menjadikan masyarakat sebagai penerima. Makanya kita ini tidak sehat. Setiap negara ingin baik, itu masyarakat kok posisinya terus berminta menerima. Sampai yang nggak miskin mendaftarkan diri jadi. Di Quran nggak boleh ajaran seperti harus wa ta'awan. Kalau negara sudah baik, rakyat juga harus baik sama negara. Karena semua kebaikan negara perintahnya ta'awan, harus saling menolong. Misalnya kalau negara baik sama orang miskin difasilitasi, yang miskin tambah kerja keras sehingga cepat menyelesaikan kemiskinannya. Terus nanti bisa menolong orang lain. Ada simbiosis dari kekayaan dia. Sehingga cepat apa? Kesadarannya itu. Ya, tapi kalau sekarang kebaikan itu biasanya sepihak, apalagi ada orang terkenal baik itu biasanya malah menjadikan orang sekelilingnya ini hanya nyabuk, malas. Iya. Kan kadang mau pensiun mulang terus juga malah harus orang ngaji aja. Ya saya teruskan. Saya baca ya. Waj'alna lil muttaqina imama waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sanaan hasanah tapi liyuk tadabi. Jadi semua nabi ingin dipuji-puji baik supaya apa? Liyuk tada supaya jenut sapa bi terus kalau kamu terpaksa ingin jabat, ingin jadi raja, jadi presiden, jadi menteri agama, jadi pegawai kemenang, fastun fit du'a bil mulki tapi lil adli wal ihsan. Jadi misalnya Pak Jarkasi merasa punya kemampuan ahli Rasim Usmani, ya Allah saya berdoa supaya jadi tim tasreh. Tapi dia ingin
Misalnya ingin membenahi di situ. Misalnya ada orang pecinta perempuan, tapi pecinta yang bukan nafsu, pecinta yang ingin melindungi dari macam-macam musibah. Ya Allah, ingin jadi menteri pemberdayaan perempuan. Itu boleh. Ini namanya bidua bil mulki, ingin jadi raja tapi lil adli wal ihsan. Jadi ingin jabat tapi karena ingin menyebarkan kebaikan. Dalilnya kalau Allah Ta'ala hikayatan an Sulaiman wahab limul kala yang bagi li ahadin. Jadi semua nabi juga pernah berdoa jadi raja tapi dengan makna supaya bisa memasifkan kebaikan intinya. Jadi jabat tapi ingin memasifkan kebaikan bukan karena hadun. Jadi misalnya ada orang alim alama, ada peluang jadi qadhi fikih dia daftar supaya jadi qadhi benar-benar ahli, bukan karena ingin gajinya. Kayak apa? Sekutu nyogok ya. Dulu, aku tuh tadi.